Smart Viewers, welcome back to Binusian On Screen. Ya, sore masih bersama dengan kita berdua. Dan tadi kita udah membawakan ada update-update ya, Vi. Gitu buat teman-teman pasti udah ngikutin kan tadi. Nah, sekarang ini adalah segmen saya ya. Segmen yang pasti senternya lah gitu. Karena kita mengundang alumni yang cukup inspiratif, bukan cukup, sangat inspiratif. Yang akan ngobrol-ngobrol nih, kebetulan kali ini sama Nathan. Yes, beliau siapa sih, Tan? Ya, beliaunya bernama dulu ya, adalah Ibu Tengku Alia Sandra sebagai Head of Engineering Department MRT Jakarta. Nah, yang paling gue inget bukan cuma kita di obrolan itu adalah ngebahas kayak ngapain sih sebenarnya gitu kan. Buat teman-teman bukan yang lagi di rumah juga bisa nonton buat tahu nanti mungkin gue ada prospek kerja gini loh gitu. Ada bagian-bagiannya lah gitu. Tapi yang salah satu poin pentingnya juga adalah bagaimana dia menceritakan struggle-nya bekerja di bidang di mana memang mungkin bisa dibilang mayoritas dilakukan oleh para laki-laki gitu kan. Betul. Nah, ini dia makanya buat dari gue sendiri sebenarnya waktu pas lagi ngobrol-ngobrol, wah gokil, keren banget gitu kan, karena banyak insight mungkin apalagi kan bisa dibilang on-site experience gitu kan yang langsung dihadapi oleh beliau. Itu seru banget. Dan ini nih MRT Jakarta pasti kan umum ya, udah common banget sama masyarakat tentunya di Jakarta dan mungkin dari luar kota juga sempat lah ngerasain. Nah ini nih di orangnya tuh di balik sukses MRT Jakarta salah satunya beliau. Betul gitu. sekali. Tanpa lama-lama langsung aja kita cek atau kita saksikan obrolan Nathan dengan Ibu Tengku Alia Sandra. Oke, Smart Viewers. Nah, sekarang di sini kita udah hadir ada Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia, apa kabar? Halo, selamat pagi luar semuanya. biasa. Terima kasih akhirnya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Nah, ini banyak banget nih aku pengen tanya-tanya. Karena ini kan apalagi berhubung dengan kita masuk dalam masa PPKM gitu kan. Sekarang ini pasti sulit banget. Dari Mbak Alia sendiri sekarang lagi PPKM di rumah terus atau memang semenjak PPKM ini baru masuk WFH atau udah dari gimana sih sekarang kondisinya? Oke, kalau kita di MRT Jakarta kebetulan kita punya kebijakan yang cukup baik ya untuk intinya melindungi untuk melindungi karyawan. Saya sendiri sih sebenarnya udah WFH sejak Maret 2020 sampai sekarang. Iya. Oke, nah ini terus Mbak Lia sendiri sekarang kalau misalnya di rumah untuk misalnya pekerjaannya sendiri gimana sih kondisi? Karena kita gini, kami di divisi engineering memang tugas kami itu kita ada di prekonstruksi ya. Jadi prekonstruksi itu kegiatan yang dilakukan sebelum konstruksi MRT, proyek MRT itu dijalankan. Jadi yang banyak kita lakukan adalah studi, kajian, kemudian mempersiapkan tender dokumen. Itu sih main activity kita seperti itu. Nah, kita dibantu oleh tender assistant, gitu, konsultan yang membantu kami pada saat penyusunan basic engineering design, kemudian mengawal juga proses tendernya akan seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa dikerjakan sejauh ini bisa dikerjakan secara online gitu ya. Karena meeting sekarang kita udah terbiasa dengan meeting online. Jadi sejauh ini nggak ada masalah sih. Setiap hari kita juga ada kayak cek kondisi. Jadi misalnya dan itu dilakukan setiap hari, maksudnya untuk memastikan bahwa pada saat kita datang ke kantor itu dalam keadaan fit gitu. Kita tarik kilas balik dulu ya. Nah, ini Mbak Alia dulu pertama kali masuk ke BINUS ini kan mengambil jurusan Sistem Informasi ya. Nah, ini sebelumnya dengar-dengar juga ingin masuk ke jurusan kedokteran malah. Iya. Pengen masuknya. Nah, ini tiba-tiba shifting masuk ke BINUS dan akhirnya mengambil Sistem Informasi, ceritanya gimana sih? Sebelumnya saya mohon maaf juga nih buat BINUS gitu ya, karena sebelumnya memang BINUS bukan pilihan pertama saya. Karena memang cita-cita dari kecil tuh pengen jadi dokter gitu. Jadi pengen jadi dokter gitu, sampai akhirnya dihadapkan oleh suatu kenyataan lah gitu. Maksudnya udah pengen jadi dokter dan pengen jadi dokternya pun cukup idealis. Saya pengen jadi dokter yang misal lulusan universitas negeri, waktu itu pilihan saya UI gitu. Dan dihadapkan kenyataan saya nggak lulus UMPTN nih waktu itu. Dan karena pengalaman gitu ya kan, kalau misalnya kita mempersiapkan diri buat UMPTN kan ada ujian maksudnya ada testing lah.
Nah, selama testing ini nilai saya oke nih, makanya saya pede gitu ya, pede pasti keterima nih gitu. Ternyata nggak keterima dan saya nggak punya backup waktu itu. Nah, akhirnya dan kebetulan saya melihat ternyata BINUS masih buka pendaftaran ya gitu, dan kebetulan juga ada referensi dari saudara juga yang kenapa tidak mencoba untuk BINUS gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya coba BINUS. Emang jauh berbeda gitu. Yang satu pengen jadi dokter, yang satu ilmu yang sangat-sangat berbeda gitu. Tapi saya mikir kalau misalnya nggak dicoba kan kita nggak pernah tahu ya. Kita tarik lagi, kalau ini kan awalnya pengen jadi dokter, terus akhirnya sekarang nih pekerjaan utama dari Mbak Alia sendiri adalah Head of Engineering Department MRT Jakarta. Nah ini kita pengen tahu dong, ini untuk tugas utamanya sendiri seperti apa sih? Jadi kita di divisi engineering itu terdiri dari 3 departemen gitu ya. Ada civil, ada civil infrastructure, ada transport planning, dan ada railway engineering. Nah, kebetulan saya dev head untuk railway engineering. Nah, di railway engineering ini fokus kita adalah, atau disiplin ilmu yang ada di railway engineering ini, hal-hal yang berkaitan dengan railway system dan rolling stock. Jadi rolling stock itu adalah bahasa atau terms yang kita pakai untuk kereta gitu ya. Jadi kereta itu disebut rolling stock. Kalau railway system itu ya mulai dari signaling system, kemudian power, listrik ya gitu, overhead catenary system, kemudian track, itu ada di dalam disiplin ilmu di railway engineering. Tugas kami sehari-hari adalah kita melakukan kajian, kita melakukan studi, intinya segala hal yang berhubungan dengan pre-construction itu ada di area kami. Jadi kami menggodok intinya produk kami ya dari engineering ini. Produk kami adalah basic engineering design, yaitu adalah employers requirement. Jadi kita mau bikin MRT seperti apa sih? Nah ini bisa sampai akhirnya menetap di MRT Jakarta ini ceritanya seperti apa sih? Jadi Head of Engineering kayak jatuh cintanya, mungkin boleh dijelaskan dari Pak? Jatuh cintanya ya. Jadi background saya itu sebelum masuk ke MRT Jakarta adalah masih di industri yang sama, masih di railway gitu ya. Sebelumnya saya bekerja, setelah 2 tahun bekerja di Indonesia, saya pindah ke Australia, dan mulai dari di Australia inilah saya mengenal dunia railway dan benar-benar terjun di dunia railway sampai dengan sekarang. Nah, basic saya adalah signaling engineer gitu. Pada awalnya signaling engineer, kemudian sampai dengan sekarang, dan akhirnya diberi kesempatan untuk menduduki posisi sebagai departemen head, dan maksudnya bidang ilmunya pun juga semakin luas gitu ya. Karena gini, pada saat kita mendesain sebuah sistem, terutama signaling system ya gitu. Jadi kita kembali ke teori dasar kenapa signaling system itu dibuat gitu ya. Intinya signaling system itu kan dibuat supaya tidak terjadi tabrakan antara kereta yang satu dengan kereta yang lain atau dengan kendaraan yang lain gitu ya. Nah, untuk bisa membuat sistem ini dan kita bisa mendesain signaling system ini, berarti kan ada safety yang perlu kita yang menjadi poin penting dan concern penting gitu ya. Nah, saya melihat ya bagaimana caranya kita menciptakan suatu sistem yang safe supaya orang tidak mati lah istilahnya seperti itu. Untuk berhubungan juga dengan pekerjaan Mbak Alia sekarang ini yang sudah berjalan cukup lama gitu kan. Nah ini untuk pada saat merintis di awal-awal mungkin atau sampai sekarang masih ada nggak sih mungkin dari orang-orang sekitar yang memandang kayak kerjaan Mbak Alia ini yang khususnya maksudnya sebagai perempuan gitu ya, Mbak Alia di bidang ini dipandang sebelah mata, mungkin dari segi mayoritas laki-laki atau mungkin juga ya dari masyarakat teman-teman Mbak Alia sendiri juga bagaimana? Respon. Kalau dulu waktu pas saya di Australia nggak terlalu ada gap ya gitu, karena maksudnya ada beberapa perusahaan juga yang ternyata juga punya seorang engineer perempuan, bahkan juga mungkin ini salah satu yang memicu saya gitu ya. Saya termasuk orang yang terpacu karena adanya role model. Jadi memang pada kemarin itu ada pengalaman saya yang di perusahaan lain kebetulan head of testernya itu adalah seorang perempuan, dan menurut saya wah itu keren banget gitu ya. Maksudnya dia bisa memimpin dan bicara di depan semua laki-laki maksudnya,
dan buat saya itu keren, dan itu menjadi cambukan buat saya, karena saya pikir suatu hari saya pasti akan seperti dia gitu ya. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Alia, untuk definisi Mbak Alia sendiri menginterpretasikan perempuan hebat, nah itu seperti apa sih? Menurut saya perempuan hebat itu hebat dalam artian bukan berarti dia bisa mengerjakan semua hal gitu ya, semua bisa dikerjain sama dia. Tapi menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang berani bertanggung jawab atas pilihan yang dia pilih gitu ya. Kita tahu bahwa kalau menurut saya sebenarnya perempuan itu Tuhan kasih nilai sesuatu hal yang jauh melebihi laki-laki gitu ya. Perempuan bisa hamil, perempuan bisa diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan anak gitu ya. Dan sekarang pun juga terbukti bahwa perempuan bisa bekerja gitu ya, dan bahkan juga industri yang sama pun laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, jadi menurut saya perempuan yang hebat itu adalah yaitu tadi pada saat dia memilih pilihannya, apa yang menjadi prioritasnya, dia bisa bertanggung jawab. Nah itu dia ya, definisi perempuan hebat, dan tadi udah dijelaskan juga bahwa cerita-ceritanya Mbak Alia seperti apa, tantangan-tantangannya, serta cara untuk melaluinya seperti apa. Thank you sekali Mbak Alia udah dapat ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Sukses terlalu, sehat selalu di rumah. Oh iya, sehat selalu. Terima kasih Mbak Alia, sekali lagi ya, sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Smart viewers ya, itu aja dulu kita. Nanti kita akan balik lagi pokoknya di obrolan-obrolan selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, itu dia suatu kesempatan yang sangat saya merasa bukan dihormati, apa bilangnya? Bangga. Kenapa gue yang dihormati? Sangat bangga banget ya buat bisa berkesempatan ngobrol dengan orang-orang hebat di segmen ini gitu ya tentunya. Dan ini kita juga bekerja sama dengan siapa, Vi? Dengan BINUS Alumni Relation Office. Dan yang paling bangganya juga ini adalah alumni BINUS gitu. Itu dia. Jadi kan sosok yang inspiratif gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya mungkin kalian-kalian yang lagi nonton nanti ke depannya, siapa tahu nanti kalian yang akan diundang di sini untuk bisa menceritakan kesuksesan kalian dan membagikan inspirasi-inspirasi yang sudah kalian lewati. Ditunggu guys untuk yang lagi. Dan yang paling penting juga tadi kan sebenarnya cuma sebentar ya, kayaknya lagi anak-anak nonton, kok sebentar ya udah habis gitu. Nanti interviewnya akan bisa kalian saksikan secara full di YouTube BINUS TV channel. Yes, that's right, smart viewers. Buat teman-teman pokoknya tungguin aja, nanti ada di-upload ya. Oke, nah di segmen selanjutnya ini kita akan ada ruang ekspresi, di mana nanti buat teman-teman mungkin ya, wah ini gebetan gue nih yang bikin video. Aduh, nanti siapa tahu atau yang masih ngeker nih, siapa ya kira-kira aku dapat pacar nggak ya gitu. Atau siapa yang mau temen kan, membangun relasi kan penting ya, itu kita bisa lihat di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di BINUSian On Screen.